Kalau boleh tahu ya, kegiatan ini tuh tujuannya untuk apa sih, Mas? Tujuannya sih sebenarnya ya untuk tujuannya pernyataan sikap sih awalnya. Maksudnya kayak ini pernyataan sikap dari rakyat kalau memang resah gitu dengan adanya pandemi kayak gini, terus kayak kalau mengharapkan bantuan dari pemerintah atau apa itu kan ya kan nggak mungkin juga, maksudnya ya ini inisiatif sih, makanya awalnya namanya tuh sebenarnya apa, dapur inisiatif. Jadi ya, awalnya kayak gitu, Dapur inisiatif ya. dapur inisiatif awalnya, terus pindah jadi mutual aid biar melebar luas saja. Sejak kapan tuh berubah jadi mutual aid? Kalau mutual aid baru minggu-minggu ini aja, baru minggu ini. Oke. Sebenarnya jelasin secara singkat dong, apa sih mutual aid itu sebenarnya? Sebenarnya sih sebelumnya kan cuma sekedar dapur aja kan. Sekarang kalau kita ngomong Orang dari bagi-bagi ada bayang nih. Iya, cepat ya, cepat ya. untuk hal-hal mendasar lain kayak pakaian, nanti kan mungkin ada pakaian juga, makanya berubah jadi mutual aid atau posko saling bantu gitu ya. Karena kita rencana kita nanti selain agenda mingguan rutin masak-masak gitu ya, rencana kita mau bikin pusat sosial gitu di dekat di depan tempat tembakau teman, di tempat usahanya kita bikin posko di situ. Nanti rencana sih agenda jangka panjangnya gitu ya, buat nanti jadi pusat buat pendataan teman-teman atau setidaknya di sekitaran sini gitu ya, atau yang isoman atau yang kiranya ekonominya rentan atau habis PHK gitu ya, nanti kita data, nanti kita supply kebutuhannya selama entah dia nanti mencari kerja ataupun selama dia pandemi, nanti kita bagi tim, bentuk tim kerja buat mensuplai dia seenggaknya makannya gitu ya. Kalau makan kan paling bisa masak kan gampang kok kayak gitu, kebutuhan kayak gitu. Jadi buat tahapan selanjutnya gitu ya, sebenarnya kan lebih ke pelebaran isu atau sikap politik aja sih dari sebelumnya. Bagi bagian makanan ini pun konsepnya bukan kita ngerasa sebagai seorang penolong atau filantropi gitu ya, atau filantropi, ini lebih ke arah kita tuh bagi-bagi makanan ya, itu karena harusnya kita selama pandemi gitu ya, kita tahu selama krisis, sekarang krisis hari ini gitu ya, ketika negara nggak bisa apa-apa dan mereka malah melakukan kayak kemarin kasus korupsi bansos atau PPKM tanpa ada yang tunjangan, ya salah satunya cara ya benar kita buat gerakan kayak gini aja lebih, atau membuat kegiatan kayak gini. Seenggaknya ini dari sikap politik yang melihat bahwa negara tuh nggak ngelakuin apa-apa, tapi jangan dalam artian negara malah senang yang nyata rakyatnya saling bantu. Harusnya mereka berpikir bahwa ketika rakyat bergerak harusnya mereka merasa malu, bukan mereka bangga masyarakat itu bisa mandiri kok. Ini kan Malu. iya, merasa malu. Ini kan hal lucu gitu ya ketika sekarang pandemi makin krisis kayak gitu ya, dan kebutuhan ekonomi atau kebutuhan dapur masyarakat nggak ditunjang gitu ya, dan negara nggak ngapa-ngapain juga. Kalau yang dapur apa namanya tadi, tembakau teman ya tadi? Tembakau atau usaha tembakau teman. Oh, itu di mana itu lokasinya? Di situ depan mana nama jalannya? Anggrek itu yang daerah di Almat. Jakarta Selatan ya? Ya, tetap dari sini. Kalau untuk pembagian makanan sendiri gitu, mutual aid ini berfokus hanya makanan saja atau pakaian atau obat-obatan juga tadi? Oh enggak, ya untuk minggu-minggu ini yang masih bisa kita lakuin ya, selagi masih ada persembakoan yang masuk, yang dari kawan-kawan kawan-kawan yang ngasih pada kawan-kawan kita yang untuk kita jadi makannya ya, untuk saat ini ya makanan aja gitu. Makanan jadi ya, siap makan Makanan ya? jadi siap. Kalau untuk tadi nih, hari ini nih berapa kotak sih? Hari ini tadi 173 piece. 173. 3 piece. Oke. 3 box. 173. Kalau untuk ini Bang, pendananya sendiri dari mana sih? Oh, buat sekarang sih ya, kemarin sih ada beberapa yang respon dari poster itu ya, ada yang ngasih apa kemarin di Besto ya? Di Besto. Cuma kalau buat dana awal sih ini kolektifan dari tongkrongan aja sih, teman-teman sini. Ini kan basicnya kita, Ya. iya, basicnya kita kan di sini sebenarnya anak tongkrongan, teman yang dari kecil main gitu, teman SMA saling berjejaring, Punya Iya. rasa yang sama ya, gitu. rasanya sama gitu. Sama kita ngerasain resah, kesusahan atau segala ya kan. Ya udah, terjadilah kayak gini. Ini mau rencana mau sampai kapan nih kayak gini nih? Sampai apa ya? Sampai negara jelas gitu tanggung jawabnya. Sampai negara jelas lah, sampai negara jelas kayak ngelakuin karantina wilayah sesuai undang-undang. Kalau misalnya kan tadi saya nanya sampai kapan, nah ini dari kapan ngelakuin hal kayak gini? Sebenarnya dapur satu itu dari awal pandemi, Dari tahun lalu. dari tahun lalu, awal banget pandemi itu kita mulai langsung, masa
karena kita merasain susah juga anjir, maksudnya kayak berdagang susah. Gue sendiri kan pedagang gitu ya. Oke. Iya, gue sendiri gue ngerasain susah, terus ngerasain nggak ada kegiatan gitu, nggak ada kegiatan, bete apa segala, yaudah gue tuh kayak gitu. Jadi Ya. 2019 atau 20? Awal pandemi 19. 19 ya, itu 19 Akhir ya? akhir ya, berarti 2020. Pokoknya berjalan pandemi 2 bulan lah, 2 bulan 3 bulan. Kalau ini kan tadi dagang apa ya? Dagang kopi. Oh, kopi ya. Ya dagang kopi ya, untuk sementara ini untuk mengisi kosongan waktu ya, buat dapur kayak gini. Kalau tadi nih biasanya kan dapatnya makanan jadi yang dibagiin. Yang masak siapa ya kira-kira ya? Ini sih yang masak-masak teman-teman semua, yang teman-teman kawan-kawan tongkrong semua, para laki-lakinya. Yang karyawan kafe gitu yang bekas masak Iya. gitu. Dan sini kan ada teman-teman yang kerja di restoran bagian pemotongan ikan, ada yang kerja di restoran siap saji. Jadi punya basic masing-masing sih. Masing-masing lah. Dengan masakannya layak lah dinikmati. Layak lah ya. Kita bagi kan nggak sembarangan, harus Iya. ada proteinnya, Iya. yang vitaminnya. Kalau baginya cuman sekedar nasi kotak sama Capcay gitu ya. capcay gitu misalkan yang nggak ada proteinnya, sama aja kayak bansos. Iya. 300.000 per bulan mana cukup, bayar uang sekolah aja 500.000 satu bulan, sisanya habis udah nombok minus. Kalau ini tadi yang bagian makan sudah berapa berapa kali dilaksanakan gitu, keliling-keliling tadi gitu? Kalau di tahun ini baru 2 kali ya, baru mulai lagi kan, baru aktif lagi. Kalau tahun lalu sebulan full ya man. Bulan full puasa itu. Sebulan full tahun lalu. Berarti tahun 2021 ini baru 2 kali ya? Baru 2 kali, baru mulai lagi. Kapan yang pertama? Kemarin Kemarin. Oh jadi ini rencananya mau dijadikan agenda mingguan ya? Bagaimana? agenda Ya mingguan, kalau karena bagi kan agenda mingguan, cuma kalau buat posko itu jadi buat pusat sosial buat sekalian nongkrong juga sih. Nah, selama ini kan kenapa kita bentuknya konsepnya pusat sosial gitu ya, kayak bikin posko gitu ya, karena selama ini kan kita krisis ruang gitu ya buat nongkrong atau buat bercengkrama ngobrolin agenda-agenda kayak gini ya. Karena alternatifnya kita bikin pusat sosial kayak gitu, bukan cuma nongkrong misalnya istilahnya anak muda di klaim sebagai agenda yang ngumpul cuma mabok gitu ya. Tapi kita ngumpul di sini ya buat ngebahas, kalian bikin data atau belajar hal lain ya, entah nanti belajar masak atau belajar kesehatan, karena kan ada teman-teman yang nanti bisa diajak ya, kita berjejaring juga sama teman-teman lain kayak teman paramedis kayak gitu, paramedis jalanan. Tadi kan saya juga sempat lihat ya, itu bentuknya nasi kotak gitu. Sebenarnya per kotak itu dibudget nggak sih? Satu kotak tuh harus 25.000, 35.000 atau sekenanya gitu? oh enggak, jadi Orang tadi bagi-bagi kiriman, aduh bayangin. Iya, cepat ya. Kalau misalnya ini dibudgetin nggak? Misalnya kan tadi kan budgetnya dalam kotak ya nasi. Kalau ini misalnya satu kali masak nih 500.000 atau 600.000, gimana? Dibudgetin nggak sekali masaknya berapa? Nggak dibudgetin kalau kita ya, nggak ada budget kayak gitu. Pokoknya misalnya minggu ini ada supply kira-kira bahan pokok berapa, langsung digas aja satu hari habisin. ya misalkan kalau ada kekurangan, misalkan kekurangan apa gitu ya, PT lagi. Ya, misalkan dari uang kolektif dari orang-orang kasih gitu, misalkan ya dari kita misalkan ada kekurangan ya dari kita ini saya tipe aja kok. Iya. PT nih kurangan, misalkan kita kekurangan nasi box, ayo kita beli boxnya, kita kurang nih, ini PT Iya. lagi anak-anak. Nah prinsipnya kan tongkrongan, solidaritas tongkrongan, anak tongkrongan. Karena emang solidaritas itu emang salah satu cara yang menguatkan. Ayo kasih tab anggota 5.000 atau dibebasin aja anggotanya? Oh enggak, bebas aja. Bebas aja. Bebas aja. Enggak ada yang patungan 5.000 gini enggak. Enggak. Yang mau patungan monggo, yang enggak ya udah Iya. enggak apa-apa. Kalau lu punya kapasitas lebih silakan bantu. Pokoknya kita prinsip kita, lu membantu sesuai kapasitas diri lu aja. Kalau lu nggak mampu, lu nggak perlu maksain, kita nggak ada paksaan kayak gitu. Iya, enggak ada paksaan. Sesuai. Ada ini lebih ajakan, maksudnya untuk mendapatkan ini ya dana berlebih gitu, ada kampanye di media sosial atau gimana? Kalau sekarang sih baru mulai sih ya, baru mulai kampanye lagi. Kemarin sih baru nyebar poster aja sih, belum kampanye ke misalnya bikin konten video
yang lebih serius gitu ya, itu baru mau dimulai sih kayaknya. Terus juga maksudnya kita kan kampanyenya nggak tok minta uang sebenarnya. Kita yang difokusin tuh kayak sembako atau vitamin yang bisa ngasih vitamin. Jadi kayak kalau misalkan kayak kita minta uang tuh seakan-akan uang ya, maksudnya kayak nanti nggak percaya gini apa segala. Kita nggak. Ayo mas. Nomor itu juga kita nggak apa-apa. Dan bentuk apa yang kita olah ya kita olah. Kamu bisa kasih ini, saya bisa olah jadi ini, misalnya gitu aja. Oke. Kalau ini nih boleh tahu, tadi kan habis 100 berapa? 170 ya? 173 box ya. Iya, kotak gitu. Berapa tuh yang dikeluarkan kasnya untuk hari ini aja? Untuk Berapa Mas Bu? Untuk Ini dia yang hari megang ini keuangan tuh nih. kita sih belum rekap ya, maksudnya untuk hari ini kita belum rekap. Belanjaan pokok tuh untuk tadi kayak ayam 8 kilo, kentang, mie itu habis, belum yang lain-lain gitu ya, sambil yang lain-lain itu 1 juta berapa gitu. Jadi perinciannya satu box tuh 8.000. Satu box tuh 8.000. Bukan 170, 8.000 7.000 lah. Kalau kita totalin ya. Jadi hari ini 1 juta lebih ya? 1 juta lebih. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya, untuk pesan dong ke teman-teman yang misalnya bingung, dia pengen membantu tapi kayaknya nggak punya ruang atau nggak punya kesempatan atau nggak tahu informasi gitu. Coba gimana dong pesan-pesan dari kalian berdua gitu? Mungkin yang pertama boleh. Nah, ya kalau informasi sebenarnya nggak mungkin ya untuk sekarang kita nggak tahu informasi, karena sekarang udah di zaman yang dimana semua informasi masuk di sosial media, kan nggak mungkin orang sekarang nggak punya sosial media. Jadi terus pesannya untuk teman-teman yang berlebih gitu, yang berlebih materi kayak misalkan uang atau yang bisa bantu apapun ya, kita saling nopang untuk menghadapi pandemi ini. Saya jangan berharap apapun sedikit pun sama bantuan pemerintah lah yang untuk kita saat ini gitu ya, yang nggak mau menyatakan sikap yang disesuai undang-undang adalah karantina wilayah tapi diganti bla 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 PSBB, PPKM apa segala macem. Udah itu aja. Pesan ya? Iya. Kalau menurut gue sih, misal lu ngerasa sendiri gitu ya, lu lakuin aja sih bisa lu, entah lu ngebantu secara material atau lu cuma nge-retweet atau nge-repost atau ngebagikan poster itu di story seperti gitu. Dan menurut gua nggak ada orang yang harus merasa terbebani melakukan hal ini ya. Ini bukan sebuah tugas mulia gitu ya. Semua orang karena menurut gua pribadi gitu ya, kita sebagai manusia gitu ya, emang harusnya saling membantu karena kita hidupnya berkolektif. Secara sejarah pun kita hidup sebagai manusia adalah hidup berkolektif, nggak mungkin bisa hidup sendiri gitu ya. Cuma kan yang jadi masalah adalah ketika sekarang kita memahami bahwa ngebantu itu harus ada benefit dua arah gitu ya. Karena kan menurut gua ngebantu itu yang ngebantu, yang dibantu itu nggak perlu merasa mulia gitu ya. Membantu itu salah gua yang ngasih ke lu, gua nggak perlu merasa mulia, dan lu yang gua kasih lu nggak perlu merasa terhina. Menurut gua kayak gitu, penting sih kayak gitu. Ngebantu aja, nggak perlu mikirin segala macam. Kita ngebantu sebagai sesama manusia kok, gitu aja sih. Oke. Jadi poinnya membantu itu nggak harus mengeluarkan uang ya, nggak harus mengeluarkan donasi, penting lu retweet aja, nge-like aja, lu juga udah lebih dari gitu. cukup menurut gua. Oke, makasih banyak waktunya. Oke. Jangan lupa subscribe ya.